warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua muslimin dan muslimat, di kesempatan kali ini kita akan banyak membahas terkait bagaimana adab-adab kita dalam bersosial media sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, kita ketahui dulu definisi dari sosial media. Sosial media ini adalah suatu media ataupun suatu sarana yang memang secara harfiah ini dianggap sebagai media komunikasi ataupun media menyampaikan isi-isi pesan yang bersifat online maupun bersifat offline. Nah, karena yang akan kita bahas ini adalah adab-adab kita untuk bersosial media, berarti akan kita banyak bahas terkait bagaimana media komunikasi online itu yang harus kita lakukan sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, dalam hal ini, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara harfiah bisa diartikan sebagai alat ataupun media untuk melakukan kegiatan komunikasi, sedangkan definisi lain itu juga bisa diartikan sebagai siapa saja yang akan melakukan kegiatan komunikasi dengan pemilihan media-media, khususnya media-media sosial untuk menyampaikan isi-isi informasi kepada khalayak luas. Nah, ada berbagai adab ataupun aturan-aturan agama Islam yang bisa kita lakukan untuk bagaimana kita dalam bersosial media atau bijak dalam menggunakan sosial media itu kita harus melakukan beberapa hal. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah dari diri manusia itu sendiri harus memiliki suatu sifat yang namanya tabayun. Nah, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 49 disampaikan bagaimana kita harus beretika dalam menyampaikan isi-isi pesan dengan media-media sosial yang akan kita lakukan. Nah, ayat ini bisa diartikan sebagai, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah terlebih dahulu pemberitaan tersebut agar kamu tidak menimbulkan suatu musibah kepada suatu kaum-kaum tanpa mengetahui keadaan ataupun hal-hal yang dapat menyesatkan kamu terhadap perbuatan yang kamu lakukan. Nah, sifat tabayun ini sangat penting untuk dilakukan oleh orang-orang muslim tentunya, bagaimana beradab untuk bersosial media. Kita ketahui selama ini banyak bermunculan pemberitaan-pemberitaan hoax ataupun pemberitaan-pemberitaan yang tidak sebenarnya. Itu karena sifat tabayun dari individu itu sendiri itu masih dirasa kurang atau belum kuat untuk bertabayun ya. Sehingga sifat tabayun ini perlu dimiliki di dalam diri manusia itu sendiri sedari dini supaya dia akan lebih bijak dalam menyampaikan informasi dengan media-media sosial. Banyak kita ketahui juga saat-saat ini penggunaan media sosial itu digunakan oleh semua kalangan dan biasanya kebenaran atau keabsahan dari informasi-informasi yang disampaikan itu dia tidak mendalami atau tidak bertabayun dari Quran surat Al-Hujurat yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, selain itu dalam menyampaikan informasi kebenaran itu juga harus berkaitan juga dengan kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar, di mana kita harus melakukan hal-hal yang baik dan menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Apabila tadi di dalam diri manusia itu sendiri tidak memiliki sifat tabayun, berarti kita sudah ibaratnya melakukan kegiatan nahi mungkar, di mana seharusnya masyarakat muslim itu dia bisa mencari kebenaran terlebih dahulu atau bisa lebih bijak dalam bersosial media ataupun menyampaikan informasi-informasi melalui media, karena informasi ini akan disampaikan atau akan diinformasikan kepada masyarakat luas di seluruh kalangan, sehingga kebenaran-kebenaran ini sangat penting supaya kita bisa menghindari pemberitaan-pemberitaan hoax ataupun pemberitaan-pemberitaan yang tidak sebenarnya.
Mungkin dari pemaparan saya tadi yang bisa kita simpulkan adalah dalam diri manusia muslim itu sifat tabayun itu sangat penting dan perlu dimiliki sedari dini, sehingga kita bisa bijak dalam menyampaikan informasi baik itu secara offline maupun secara online, dan kita bisa juga menyampaikan kebenaran-kebenaran sesuai dengan aturan-aturan agama Islam pada saat kita bersosial media. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.